Sobat Energis. Perkenalkan, saya Imam dari Ijen ESDM. Perkenalkan, saya Lili dari Ijen ESDM. Saya Afifah dari Ditjen Minerba. Hari ini kami akan memperkenalkan figur ASN yang menjadi role model kami, yaitu Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno Marsudi adalah perempuan pertama Indonesia yang menjadi Menteri Luar Negeri. Retno Lestari Priyansari Marsudi atau yang akrab dipanggil Bu Retno Marsudi lahir di Semarang pada tanggal 27 November 1962. Beliau mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Semarang. Sementara kuliahnya beliau mengambil jurusan Hubungan Internasional di FISIP UGM Yogyakarta. Pada usia 30 tahun beliau memulai karirnya menjadi diplomat. Bu Retno telah berkarir menjadi diplomat selama 22 tahun hingga kemudian menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Bu Retno pernah memperoleh penghargaan tinggi yaitu Order of Merit, bintang jasa tertinggi kedua di Norwegia yang diberikan langsung oleh Raja Norwegia pada Desember 2011. Bu Retno adalah orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tinggi tersebut. Setelah menyimak biografi singkat dari Ibu Retno Marsudi, ternyata begitu banyak prestasi yang telah diraih oleh beliau. Bu Retno Marsudi ini sosok wanita yang bisa dibilang cocok untuk dijadikan role model atas tindakan dan perilakunya yang begitu inspiratif, salah satunya dari segi manajemen ASN. Eits, sebelum melangkah lebih jauh terkait manajemen ASN pada Ibu Retno Marsudi, kalian harus tahu nih, apa itu pengertian dari manajemen ASN. Jadi, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Manajemen ASN ini tentu saja penting dilakukan untuk menjaga motivasi dan meningkatkan produktivitas dari pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kembali lagi ke manajemen ASN pada diri Ibu Retno Marsudi. Walaupun lahir dari keluarga yang sederhana, Bu Retno Marsudi mampu menjadi sosok wanita pertama yang mengemban tugas sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Beliau ini sosok yang ulet, gigih, dan disiplin dalam menjalankan setiap pekerjaannya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Bu Retno Marsudi selalu menekankan betapa pentingnya peran seorang ASN, khususnya seorang perempuan. Beliau menilai untuk dibukakan kesempatan yang sama antara seorang perempuan dan juga laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Bu Retno Marsudi adalah seseorang yang jujur dan sangat berintegritas tinggi loh. Beliau selalu berkomitmen untuk mengenalkan nama Indonesia ke kancah internasional. Sudah terbukti beberapa kali Bu Retno Marsudi menjadi pembicara di forum besar PBB. Berkat manajemen ASN yang baik pada diri Bu Retno Marsudi, itulah yang mengantarkan beliau mendapatkan berbagai penghargaan dari kancah internasional. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sebagai seorang ASN, kita harus menjalankan seluruh tugas dan fungsi yang kita emban dengan profesional dan akuntabel. Kita sebagai ASN tidak boleh menyerah dalam meniti karir, meskipun dengan segala bentuk keterbatasan, agar tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan juga etika korupsi. Figur ASN yang selanjutnya menjadi role model kami adalah Farhan Nur Rahman. Pak Farhan merupakan ASN dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Farhan lahir di Magelang, Jawa Tengah. Beliau merupakan alumni STAN yang lulus di tahun 2008 dan sekarang bekerja di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Pak Farhan saat ini bekerja sebagai sosial media strategis di DJP. Beliau adalah ASN yang inspiratif. Ia pernah mendapatkan piala Adiguna saat ajang Anugerah ASN 2021 karena kepiawaiannya dalam memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Setelah menyimak biografi singkat Farhan Nur Rahman, sekarang kita akan membahas Smart ASN yang ada di dalam pribadi Farhan. Kalian tahu apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah singkatan dari Smart Aparatur Sipil Negara yang merujuk pada upaya peningkatan kualitas dan juga kinerja aparatur sipil negara melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu seorang ASN dalam melakukan tugasnya dengan lebih cepat dan juga efisien dalam melaksanakan tugas-tugas seperti pengelolaan data, komunikasi dengan masyarakat, dan pelaporan dengan lebih cepat dan juga mudah. Kembali ke Farhan, Farhan Nur Rahman adalah ASN Kemenkeu yang mempelopori lahirnya Taxmin. Berkat dedikasinya yang tinggi, Taxmin berhasil mengintegrasikan sosial media milik Direktorat Jenderal Pajak yang digerakkan oleh 591 Taxmin. Berkat Taxmin yang dibuat oleh Farhan, Ditjen Pajak dan juga Kering Pajak mampu memberikan konten yang informatif.
Kepiawaiannya dalam memanfaatkan sosial media itulah yang mengantarkannya ke dalam anugerah ASN dan terpilih sebagai top 3 ASN inspiratif. Selain itu, Kering Pajak telah 2 kali mendapatkan penghargaan sebagai Gold Winner The Best Agent Digital dari TPCCCI selama 2 tahun berturut-turut pada 2018 dan juga 2019. Akun Ditjen Pajak RI juga memperoleh Gold Winner PR Indonesia Award 2021 pada subkategori media sosial. Lalu, apa yang kita dapat dari Smart ASN? Sebagai seorang ASN, kita harus menyikapi perkembangan teknologi digital secara positif. Kita dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan sosial media untuk menunjang tugas dan fungsi ASN dengan tidak melupakan keamanan dan perlindungan diri serta etika dalam bermedia sosial.